Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Sylvia. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai pernikahan beda agama. Pernikahan adalah akad, dan dengan akad inilah diperbolehkannya atau dihalalkannya hubungan kelamin antara wanita dan pria. Di sini menyangkut mengenai persoalan biologis, yaitu hubungan kelamin. Dan sedangkan dalam Islam, pernikahan tidak hanya mencakup persoalan biologis saja, tetapi mencakup persoalan sosiologis, psikologis, dan juga teologis. Teologis atau hubungan kita terhadap Tuhan, yaitu dalam beribadah. Karena di dalam pernikahan kita diajarkan untuk mempertanggungjawabkan istri, anak, masyarakat, dan juga hubungan kita terhadap Allah, yaitu dalam kita beribadah kepada Allah. Karena pernikahan berhubungan dengan persoalan agama, maka salah satu syarat pernikahan adalah Islam. Jika salah satu mempelai tidak Islam, maka pernikahannya tidak sah, dan apabila salah satu dari mereka murtad, maka pernikahannya batal dan harus cerai begitu. Dan mengenai pernikahan beda agama, di sini terdapat perselisihan antara para ulama, dan untuk pertimbangan diperbolehkannya atau tidaknya pernikahan beda agama, yaitu melihat maslahat dan mafsadat, konflik dan ketegangan yang terjadi di dalam keluarga, dan juga banyaknya cerita dari pelaku pernikahan beda agama yang mengalami kegagalan dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tankihul musyrikatu hatta yu'minna, yang artinya janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Di sini di sini dijelaskan bahwa tidak boleh menikahi orang-orang musyrik sehingga sampai mereka beriman. Jadi jika mereka masih belum Islam, maka orang-orang pria tidak boleh menikahinya. Tetapi jika mereka Islam, masuk Islam, maka boleh menikahinya. Dan di sini semuanya, jadi tidak ada pengecualian orang-orang musyrik tertentu yang boleh dinikahi. Jadi semua orang musyrik itu tidak boleh dinikahi. Tetapi dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi wal muhsanatu utul kitaba min qablikum, yang artinya nikahilah orang-orang yang wanita-wanita yang menerima kitab sebelum kamu. Jadi di sini yang dimaksud itu orang-orang Yahudi, yaitu yang menerima kitab sebelum orang Islam, yaitu kitab Injil. Di sini mereka termasuk orang musyrik tetapi boleh dinikahi. Jadi ayat ini disebut menasah ayat yang sebelumnya, yaitu ayat Al-Baqarah ayat 2221. Dan dengan nasah mansuh inilah para ulama, mayoritas ulama itu membolehkan pernikahan beda agama dengan syarat orang musyrik yang dinikahi itu orang Yahudi atau orang Kristen atau orang-orang yang menerima kitab sebelum orang Islam. Dan yang boleh menikahi orang musyrik itu hanya para laki-laki, karena para laki-laki itu hakikatnya imannya lebih kuat. Jadi mereka lebih berpotensi untuk mengislamkan istrinya. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu hakikatnya mengikuti keyakinan suaminya. Jadi intinya nikah
beda agama itu diperbolehkan karena adanya nasakh mansukh antara surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Maidah ayat 5, dan dengan syarat yang menikahi orang musyrik itu laki-lakinya dan yang non Islam itu adalah wanitanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kekurangan dari tutur kata maupun perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.